Ya, di pagi yang cerah 18 Juni 2023, kisah Yekui ke 1943 dan 1945 dilanjut. Selamat mendengarkan kisah ini. Kali ini judulnya Raja Masa Depan. Angin bergerak menyapu debu dan debu itu berterbangan. Dari sinilah kisah Yekui berlanjut. Langit dipenuhi dengan ki pedang yang tajam, padat, seolah-olah hutan pedang yang luas, dengan peluang menghabisi yang tak terbatas. Setiap ki pedang seperti zat, melesat dengan ujung tajam yang begitu menyilaukan. Di kejauhan, wajah Wang Chong menjadi sangat muram. Adapun alis panjang, dia hanya merasakan kulit kepalanya kesemutan dan berucap, Sentian ini benar-benar memiliki banyak trik di lengan bajunya. Yekui tampak santai. Dia bisa melihat bahwa jurus Sentian Ming ini memiliki kekuatan yang kuat dan tak tertandingi, jurus menghabisi yang hebat. Ayo bertarung, yang terbaik adalah menggunakan semua kartu terbawahmu dan bertarung sampai mati. Yekui sedikit bersemangat, segala sesuatunya berkembang ke arah yang telah ia perkirakan. Ini adalah hal yang baik baginya. Di udara, Sentian Ming memegang gagang pedang raksasa Tongtian dengan satu tangan besar, sementara tangan yang lain diletakkan di belakang punggungnya, matanya berkobar-kobar seolah pedang itu berkedip. Aku, Sentian, ditakdirkan oleh langit. Saya pasti akan menjadi raja di masa depan. Hari ini, biarlah kalian berdua menjadi batu loncatan di jalan saya untuk menjadi seorang raja. Sentian Ming mengenakan baju besi perang, rambutnya terbang dengan kacau, dan matanya dipenuhi dengan kesombongan. Qitian dan Xiao Yisen berada di bawah perlindungan hutan pedang dan merasakan aura pemusnah yang menusuk, namun, tak ada rasa takut di wajah mereka. Kakak Xiao, jika kamu tidak menggunakan sedikit kartu bawahmu, aku hanya takut kamu akan menjadi orang pertama yang keluar dari kompetisi ini. Kata Qitian. Xiao Yisen berucap, Saudara Qi, jika Anda tidak menggunakan kartu bawah Anda, saya hanya takut Anda akan mati pertama kali di bawah pedang Sentian. Mendengar kata-kata mereka, Sentian Ming berucap dengan jijik, jika Anda memiliki kartu apapun, silakan gunakan. Kamu tak bisa mengubah akhirnya. Hari ini, aku akan menghabisi kalian semua di bawah pedangku. Qitian mengangkat kepalanya dan menatap langit. Sejuta pedang Qi, iya. Qitian tersenyum ringan saat dia membentuk segel dengan tangannya di depannya, dan segera, sepotong pakaian tambahan muncul di tubuhnya. Pakaian ini setengah putih dan setengah hitam, dengan pola yin dan yang disulam di atasnya, sangat cocok dengan sosok Qitian. Pakaian suci yin dan yang. Xiao Yisen langsung mengenalinya. Saat itu, ketika Bapa Surgawi tertinggi telah menjadi orang suci, dia telah menempa banyak senjata suci, di antaranya, ada pakaian suci ajaib yang lembut untuk dipakai, namun sangat sulit untuk memblokir serangan senjata suci. Sebuah pedang panjang muncul di tangan Qitian. Kedua sisi pedang itu berwarna putih di satu sisi dan hitam di sisi lainnya. Pedang surgawi Yin Yang. Xiao Yisen mengenalinya lagi dan diam-diam berucap, sepertinya Qitian telah memperoleh cukup banyak hal baik dari tangan Bapa Surgawi yang tak terbatas. Kedua item ini jelas bukan kartu truf utamanya. Saat Xiao Yisen memikirkan hal ini, telapak tangannya mengulurkan tangan dan tombak berwarna hijau muncul di telapak tangannya. Tombak hijau ini dipenuhi dengan aura pemusnah, seolah-olah bisa melahap jiwa seseorang, menakutkan tak tertandingi. Tombak penghancur dewa. Qitian mengenali tombak di tangan Xiao Yisen. Tombak ini adalah milik Master Sekte dari Sekte Pengubah Surga, dan dikatakan bahwa Master Sekte dari Sekte Pengubah Surga, setelah menjadi orang suci, telah menggunakan tombak ini untuk membantai orang-orang yang sangat kuat di alam bijak yang sangat kuat. Sentian Meng tertawa dingin ketika dia melihat mereka berdua telah mengorbankan pedang mereka. Sejuta pedang serempak, jutaan pedang Qi yang berdiri di udara bergetar hebat, terus-menerus mengeluarkan peluit pedang dan membentuk jaring pedang yang menakutkan. Sentian Ming mengikuti dengan teriakan keras, dan jutaan pedang Qi diaktifkan. Desir, menebang dari udara, langsung menenggelamkan Qitian dan Xiao Yisen di dalamnya. Habisi, Qitian meraung,
memegang pedang surgawi Yin Yang, menampilkan seni pedang yang menakutkan saat dia naik ke langit. Xiao Yisen sama beraninya dengan tombak penghancur dewa miliknya, yang langsung mengurangi ki pedang yang tak terhitung jumlahnya yang terbang ke arahnya menjadi berkeping-keping. Ada terlalu banyak pedang ki di udara, dan niat menghabisi yang tak ada habisnya begitu luar biasa sehingga membuat orang kedinginan. Waktu kematianmu telah tiba. Melihat Qi Tian dan Xiao Yisen terus-menerus menghancurkan pedang ki, Shen Tianming menarik tangan kanannya, lalu membentuk segel dengan kedua tangan di depannya dan mengucapkan mantra diam. Dua pedang besar muncul di udara. Setiap pedang raksasa dibentuk oleh 101.000 pedang ki yang menyatu, menjulang tinggi di atas awan dengan niat menghabisi yang tak terbatas. Segera, dua pedang besar itu jatuh, satu menebas ke arah Qi Tian dan yang lainnya menebas ke arah Xiao Yisen. Ada pedang ki yang tak ada habisnya menyerang keduanya. Melihat ini, Xiao Yisen langsung menggunakan Spatial Shift Divine Art untuk menghindari serangan pedang raksasa. Qi Tian terpecah sekaligus. Qi Tian hanya memuntahkan 2 suap darah. Selain itu, dia tidak mengalami trauma. Sompret, jika Qi Tian tidak memiliki kain suci Yin yang untuk melindungi tubuhnya, aku khawatir dia akan terbelah menjadi 2 sejak lama. Di kejauhan, alis panjang mengutuk dengan suara rendah. Meskipun Qi Tian tidak menderita luka serius, dia dipukul oleh pedang raksasa, yang membuatnya marah. Shen Tianming, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tak takut padamu? Niat menghabisi yang agung muncul dari tubuh Qi Tian. Seketika itu juga, seolah-olah langit telah runtuh. Aura liar dan mendominasi terpancar dari tubuh Qi Tian, seperti gelombang kejut yang meledak dan menyapu langit dan bumi. Ye Kui dan alis panjang, yang bersembunyi di pintu keluar gua, tak terkejut tetapi senang ketika mereka merasakan niat menghabisi yang menakutkan ini. Mereka tahu bahwa pertempuran akan memasuki tahap berikutnya, pertarungan sampai mati. Kirimkan kalian dalam perjalanan. Shen Tiang menebas Qi Tian dengan pedangnya. Melihat niat menghabisi di mata Qi Tian, dia bangkit melawan langit. Pedang surgawi Yin yang di tangannya menikam jejak lintasan misterius saat 2 Qi Yin dan yang meletus dan berbenturan dengan pedang panjang Shen Tianming. Dentang dentang dentang, percikan api melesat ke segala arah, dan suara tabrakan itu memekakkan telinga. Udara terasa berkilauan. Kedua sosok itu bertarung satu sama lain, dengan keras dan cepat, dalam pertarungan yang tak bisa dibedakan. Harus dikatakan bahwa keterampilan pedang Qi Tian sangat luar biasa, secara mengejutkan memblokir putaran demi putaran serangan Shen Tianming. Semakin dia bertarung, semakin ganas jadinya. Qi Tian beradu keras dengan Shen Tianming, dan setiap kali kedua pedang panjang itu berbenturan, percikan yang sangat panjang akan muncul seolah-olah sambaran petir. Mereka sangat cepat, menyerang dari satu tempat ke tempat lain seolah-olah mereka bergerak secara instan. Tubuh Qi Tian diliputi oleh 2 Qi Yin dan Yang, seperti gelombang laut yang surut dan mengalir, memberikan perasaan luas dan tak terbatas. Shen Tianming, di sisi lain, seperti pedang dewa yang telah disarungkan, tubuhnya dipenuhi dengan ketajaman yang tak ada habisnya, cahaya dewa bersinar terang, auranya yang kuat mengintimidasi tanpa batas. Keduanya bola-balik, masing-masing menggunakan teknik pedang yang brilian, dan bentrokan itu disertai dengan gemuruh guntur. Di saat yang sama, cahaya dewa di tubuh mereka tumbuh semakin tebal, dan kekuatan pertempuran mereka yang mengerikan memenuhi seluruh kekosongan. Keduanya seimbang. Pertarungan itu tak bisa dibedakan. Adapun Xiao Yisen, setelah menggunakan seni dewa pergeseran spasial untuk menghindari pedang Qi yang menyerangnya, dia muncul di kejauhan untuk menyaksikan pertempuran. Dia melirik mutiara darah di atas kepala naga dan tidak mengambil kesempatan untuk mengambilnya. Ini karena dia tahu bahwa begitu dia mengambil mutiara darah, maka Qi Tian dan Shen Tianming, yang bertarung dengan kekuatan, akan segera meniru satu sama lain dan mengarahkan tinju mematikan mereka ke arahnya. Bertarung sampai mati. Kalian berdua memiliki kekuatan yang sama, tak peduli siapa yang mengalahkan siapa, yang tersisa pasti akan terluka parah. Saat itu, tak akan ada kekuatan untuk merebut warisan Raja Naga dariku, hahaha. Xiao Yisen sangat senang dan ingin tertawa. Sedikit yang dia tahu. Di kejauhan, sepasang mata sedingin es menatapnya.
Pintu keluar gua. Ye Kui menatap Xiao Yisen dengan mata sedingin es. Dia secara alami dapat melihat bahwa Xiao Yisen diam-diam bahagia saat ini. Bocah ingusan kecil, Qi dan Shen Tianming bergulat. Xiao Yisen tak punya siapa-siapa untuk berurusan. Orang ini tak akan berakhir dengan kelonggaran, bukan? Alis panjang berucap, mengapa kamu tidak bergerak dan menghabisi Xiao Yisen? Waktunya belum tiba. Ye Kui berucap, setelah Qi dan Shen Tianming menang atau kalah dalam pertempuran ini, kita akan melakukannya lagi tergantung situasinya. Di tengah medan perang, Qi dan Shen Tianming bertarung dengan sengit. Cahaya yang menyilaukan terbang keluar saat Qi memegang pedangnya dan memotong. Pedang surgawi Yin yang menikam aura pemusnah hitam dan putih seperti awan gelap yang bergulung. Swoosh! Aliran Qi pedang melesat keluar. Masing-masing setebal gunung, dan pedang surgawi Yin yang memuntahkan langit yang penuh dengan panah pedang, seolah-olah ingin menembus langit ini. Aku meremehkanmu, aku tak menyangka kemampuan pedangmu cukup bagus. Shen Tianming sedikit terkejut, dia tak menyangka pencapaian pedang Qi luar biasa. Pedang surgawi Yin yang di tangannya tajam dan tak tertandingi, dia telah bertarung dengannya untuk sementara waktu dan tak jatuh ke dalam kerugian. Sangat disayangkan bahwa putra dewa ini adalah seorang jenius pedang Dao. Menggunakan pedang di depanku, kamu bodoh. Saat kata-kata Shen Tian jatuh, pedang panjang di tangannya terpotong. Aura pedang yang menakutkan itu seperti galaksi yang jatuh, tak terbatas, dan aura pemusnah segera menyapu 8 hutan belantara. Qi mengangkat pedangnya untuk menemui musuh. Kedua pedang panjang itu berbenturan dengan keras di udara, suara logam berbenturan dengan logam tak henti-hentinya, seperti ujung jarum melawan manusia gandum, dan sederet percikan api terus bermunculan, seolah-olah kembang api meledak. Shen Tianming menikam 981 pedang dalam satu tarikan nafas, energi pedangnya berkobar dan menusuk saat dia terus menebas Qi. Itik harimau di tangan Qi yang memegang pedang terbelah, sebuah lubang menganga muncul dan darah mengalir deras. Shen Tianming seperti orang gila pertempuran, tak hanya gerakan pedangnya yang kuat, kekuatannya juga sangat kuat, dan di bawah serangan badai, tubuh Qi bergetar hebat. Momen lain berlalu, pedang surgawi Yin yang di tangan Qi tiba-tiba patah menjadi 2 bagian. Apa? Qi pertama-tama terkejut dan kemudian marah tak terkira. Pedang ini telah diberikan kepadanya oleh Bapa Surgawi yang tak terbatas dan memiliki arti yang sangat istimewa baginya. Namun tak disangka, pedang ini ternyata telah dipatahkan oleh Shen Tianming. Haha, pedangmu patah, apalagi yang bisa kamu gunakan untuk melawanku? Shen Tianming tertawa penuh kemenangan. Shen Tianming, kamu pantas mati. Qi berteriak. Matanya seperti 2 lampu dewa, memancarkan sinar cahaya seperti obor, rambutnya beterbangan, tangannya terjalin dengan yin dan yang Qi yang padat, dan tubuhnya memancarkan fluktuasi yang membuat jiwa orang bergetar. Tang, teng, tanpa sepatah kata pun, Shen Tianming langsung melancarkan serangan memar. Pedang panjang di tangannya menikam gada pedang yang tak terhitung jumlahnya, menyerang titik-titik vital tubuh Qi. Seluruh langit dipenuhi dengan pedang Qi, menakutkan tak tertandingi. Habisi, Qi terbang keluar dan bertarung melawan pedang panjang dengan tangan kosong, dan di bawah pertukaran tinju yang keras, percikan panjang seperti kilat yang merobek langit yang panjang. Harus dikatakan bahwa Qi benar-benar ganas. Dengan tangan kosong, dia memblokir putaran demi putaran serangan Shen Tianming. Sedikit menyenangkan, Shen Tianming tersenyum dingin saat tubuhnya bermekaran dengan cahaya dan Qi serta darahnya mengalir ke langit. Dia kemudian menggunakan pedang panjang di tangannya sebagai pentungan, dan dengan kekuatan yang mengerikan, dia menghantamkannya ke atas kepala Qi. Qi mendengus dingin saat telapak tangannya menjadi sebesar batu giling dan bangkit untuk menyambut serangan dari Shen Tianming ini. Dengan serangan ini, langit dan bumi runtuh. Suara dahsyatnya bagaikan bom nuklir yang meledak, dan gunung yang tak terhitung jumlahnya di kejauhan, hancur berkeping-keping akibat sisa kekuatannya. Sedemikian rupa sehingga puing-puing yang tak terhitung jumlahnya berguling turun dari gua tempat Ye Kui dan yang lainnya tinggal. Untungnya, Ye Kui dan alis panjang telah bersiap dan tak terluka oleh hantaman itu. Saya ingin melihat berapa lama Anda bisa memblokir saya.
Sudut mulut Shen Tianming tersenyum dingin saat dia melancarkan serangan yang lebih menakutkan dengan niat menghabisi tanpa akhir. Secara mengejutkan, Shen Tianfei benar-benar menyimpan pedang panjangnya. "Qi-Tian, aku tak akan menggertakmu, kamu tidak bersenjata, aku juga tidak bersenjata." Shen Tianming sangat sombong, dan saat dia berbicara, dia benar-benar mengayunkan tinjunya, membawa kekuatan yang mengerikan, dan meledakkannya ke arah Qi-Tian. Yang menakutkan, tinju Shen Tianming menguasai langit dan bumi, dan saat dia meledak, tinjunya benar-benar melepaskan ketajaman pedang Qi. Orang bodoh ini, jauh lebih baik menggunakan pedang secara langsung, sehingga pertempuran bisa diselesaikan dengan cepat. Alis panjang mengutuk. Shen Tianming tak bodoh, tapi dia ingin memberitahu Qi-Tian melalui tindakan nyata bahwa meskipun dia tidak menggunakan pedangnya, dia masih bisa menindas Qi-Tian. Ini adalah keyakinan tak terkalahkan. Ye Kui mengagumi, Shen Tianming benar-benar jenius, dia benar-benar menggunakan keterampilan pedangnya ke tinjunya. Jika orang seperti itu tidak mati, dia pasti akan menjadi musuh besarku di masa depan. Di medan perang, wajah Qi-Tian menjadi lebih suram dari sebelumnya. Dia sudah menjadi jenius tertinggi, jadi dia secara alami tahu betapa ganasnya tinju Shen Tianming, tetapi dia tak mundur dan mengangkat telapak tangan kanannya untuk bertemu dengan tinju Shen Tianming. Tinju dan telapak tangan bertabrakan seolah-olah drum dewa telah meledak. Dengan tinju pertama dengan tangan kosong, keduanya seimbang. Lagi, Shen Tian mengeluarkan teriakan keras yang bergema di awan saat dia sekuat pelangi, dan tinjunya dengan kejam meledak ke arah Qi-Tian. Dia seperti dewa perang yang tak terkalahkan, sangat kuat. Wajah Qi-Tian berubah dan saat telapak tangan kanannya terayun, awan yin dan yang meletus dari telapak tangannya. Benturan keras lainnya, seketika itu juga, Qi-Tian meludahkan darah dari mulutnya, tubuhnya mati rasa di tengah hari, dan dia hanya merasakan kekuatan besar mengalir ke tubuhnya dari lengannya, dan tubuhnya terbang ke samping di tempat. Dipukul dengan baik. Dari jauh, Xiao Yishen hampir bertepuk tangan dengan gembira saat melihat pemandangan ini. Qi-Tian mundur beberapa ratus meter dan menenangkan diri, matanya menatap dengan marah ke arah Shen Tianming. Sebagai putra dewa nomor 1 dari Sekte Yin Yang dan murid pribadi Bapa Surgawi yang tak terbatas, dia tak akan membiarkan orang lain di antara teman-temannya menjadi lebih kuat darinya. Tangan Qi-Tian dengan cepat membentuk segel di depannya, dan diagram Yin Yang Taiji muncul di atas kepalanya. Diagram Yin Yang Taiji ini hanya seukuran meja bundar dan digantung di atas kepala Qi-Tian, dan meskipun tak terlihat besar, diagram ini mengeluarkan aura yang menakutkan. "Shen Tian, biarkan kamu melihat kemampuanku yang sebenarnya." Qi-Tian terbang tinggi ke langit dan menginjak diagram Yin Yang Taiji, dan diagram Yin Yang Taiji membesar dan sekaligus mengaburkan langit, menyelimuti Shen Tianming di bawah. Diagram Taiji Yin Yang ini diliputi oleh Yin dan Yang Qi, dan cahayanya terjalin seolah-olah langit telah terbuka. Qi-Tian berdiri di atas diagram Taiji Yin Yang, seperti dewa abadi, tubuhnya mengalir dengan cahaya yang berharga. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Diagram Taiji Yin yang di bawah kaki Qi-Tian bagaikan jaring langit dan bumi yang tak tembus pandang, dengan peluang menghabisi yang tak terbatas. "Shen Tian, pergilah ke neraka." Qi-Tian berbicara dan menginjak kaki kanannya dengan keras. Langit dan bumi meraung saat diagram Taiji Yin yang menekan ke bawah, menghancurkan setiap inci ruang yang dilaluinya. Dengan kepala terangkat tinggi, Shen Tianming mengabaikan diagram Taiji Yin yang jatuh dan berucap kepada Qi-Tian dengan semangat juang yang tinggi, "Hari ini, saya akan menginjak-injak Anda di bawah kaki saya." Semangat tempur Shen Tian tinggi, dan saat kata-kata itu jatuh, dia akan menyerang, ketika tiba-tiba, suara yang mengamuk terdengar di telinganya. Tak ada kehidupan, Wang Chong tiba-tiba menyerang, melayangkan tinjunya ke arah Shen Tian. Wang Chong telah menunggu lama dan akhirnya menunggu kesempatan untuk menyerang. Dan, begitu dia menyerang, itu adalah tinju yang mematikan. Cahaya keemasan yang berkobar-kobar keluar dari tubuh Wang Chong, dan seluruh tubuhnya seperti matahari yang menyala, bersinar terang. Belakang Wang Chong, bayangan emas besar muncul, seperti dewa perang jadul, seolah-olah dia telah menyeberangi sungai panjang ruang dan waktu, dan kekuatan sucinya tak terkalahkan. Tinju Wang Chong menghantam dengan cepat dan keras ke arah Shen Tianming. Tinju kembarnya seolah-olah ditempa dari emas,
Seluruh tubuhnya bersinar terang dalam warna emas, mengandung aura yang agung dan mendominasi. Tinju hegemoni langit dan bumi. Wang Chong berteriak dengan keras, dan kekuatan dahsyat menyebar dari atas tinju kembarnya, seperti gelombang yang mengejutkan, bergegas menuju Shen Tianming. Pada saat yang sama, bayangan emas besar di belakangnya mengikuti dengan tinju yang meledak ke arah Shen Tianming dengan kekuatan yang kuat dan menakutkan. Di atas kepalanya, diagram Taiji Yin yang Qitian terus menekan, dan di bawah tubuhnya, tinju langit dan bumi yang luar biasa dari Wang Chong meledak ke arahnya. Baik di atas maupun di bawah dipenuhi dengan serangan. Dia berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Wajah Shen Tian tidak berfluktuasi saat dia melirik Wang Chong dan mengutuk, "Saya ingin membuat Anda tetap hidup, tetapi karena Anda tidak menyadari pentingnya situasi ini, saya akan mengirim Anda untuk bertemu Raja Neraka." Shen Tianming melayangkan tinju. Tinju pedang Si. Tinju Shen Tianming ini seperti sambaran petir, dan itu mengalir seperti aliran udara. Tinjunya juga mengandung aura yang tak terkalahkan dan luar biasa, dan saat meledak, itu meledak dengan tiba-tiba, dan tinjunya langsung berubah menjadi ribuan pedang Qi, menebas ke arah Wang Chong. Wajah Wang Chong sangat serius, dia sudah merasakan bahwa tinju Shen Tianming sangat menakutkan, tetapi dia sudah melemparkan tinjunya, tak ada gunanya mengambilnya kembali, jadi dia harus terus meledak. Tinju mereka bertabrakan di udara, meletus dengan suara yang keras dan menghancurkan. Tubuh Wang Chong terbang dengan kecepatan ekstrim seperti bola meriam. Dalam perjalanannya untuk terbang mundur, Wang Chong menyemburkan darah dengan seteguk besar. Jelas bahwa dia sama sekali bukan tandingan Shen Tianming. Bayangan emas itu mengepalkan tinjunya dan muncul di depan Shen Tianming, yang tersenyum dingin saat dia mengirimkan tinju pedang Si yang lain. Bayangan emas itu langsung hancur, berubah menjadi ribuan titik cahaya keemasan yang melayang di udara dan kemudian berubah menjadi ketiadaan. Shen Tianming melirik Wang Chong, pria itu jatuh ke tanah 1000 meter jauhnya, wajahnya pucat. "Terima tinjuku." Shen Tianming meraung, tinjunya tak henti-hentinya, bahkan jika Wang Chong berada 1000 meter jauhnya, dia masih meludahi darah dari tinju Shen Tianming, darah menodai kemejanya dengan warna merah. "Bahkan orang sepertimu ingin menghabisiku, kamu benar-benar tak tahu seberapa tinggi langit itu." Mata Shen Tianming mengandung niat menghabisi yang menusuk, dan saat dia berbicara, dia melangkah maju, siap memanfaatkan kesempatan untuk menghabisi Wang Chong. Aura yang mengintimidasi datang dari atas kepala. Shen Tianming mendongak dan melihat Qitian dengan kaki di atas diagram Yin Yang Taiji, kurang dari 10 kaki dari kepalanya. Shen Tianming mendengus dingin, dan di belakangnya, naga Qi tiba-tiba menari dengan liar, 720 tinju penuh, masing-masing sekitar 101 kaki, seolah-olah naga sejati telah muncul dari dunia. "Bangkit!" Shen Tianming berteriak, dan 720 garis naga Qi menjadi lurus, seperti 720 pilar raksasa yang berdiri di atas langit, mengangkat diagram Yin Yang Taiji yang menekan sekaligus. Memanfaatkan kesempatan ini, Shen Tianming menghabisi Wang Chong secara langsung. Shen Tianming mengayunkan tinjunya, meletus menjadi cahaya yang berkobar saat dia dengan kejam menabrak Wang Chong. Kekuatan yang kuat meletus, menyebabkan distorsi di luar angkasa. Hampir momentum tinju Shen Tianming menyelimuti segala arah, membuat Wang Chong tak punya tempat untuk menghindar. "Habisi!" Wang Chong tak punya tempat untuk menghindar, jadi dia meraung dan mengayunkan tinjunya untuk melawan dengan sekuat tenaga. Tinju mereka beradu dengan keras, meletus dengan suara keras yang sebanding dengan guntur dewa dari 9 surga, dan kemudian yang terlihat hanyalah Wang Chong yang hancur berkeping-keping, memuntahkan darah dan terbang ke belakang. "Semprul, menyerang aku, barang seperti apa dirimu, apa kau layak untuk itu?" Shen Tiang menyusul Wang Chong dalam sekejap dan terus menyerang. Wang Chong sudah ketakutan dan tak berani melawan Shen Tianming lagi sama sekali, dan segera kabur. Meskipun dia kesal dan kabur masih memalukan baginya, dia tak ingin mati di sini. Dia adalah putra dewa dari tanah suci yang sunyi, dengan potensi tak terbatas, dan selama dia tumbuh dengan lancar, dia pasti akan bisa membanggakan dunia di masa depan. Jika dia meninggal di sini, itu akan menjadi kesepakatan yang terlalu buruk. Belum terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam. Wang Chong memikirkan hal ini dan berucap sambil kabur, 30 tahun di timur,
30 tahun di barat, Sen Tianming, kau tunggu aku. Cepat atau lambat aku akan merobek kepalamu dan menggunakannya sebagai bola untuk ditendang. Meskipun dia tak bisa bertarung dengan tangannya, dia tak bisa menjadi pengecut dengan mulutnya. Apakah kamu pikir kamu masih bisa pergi? Sosok Sen Tianming muncul di depan Wang Chong dengan kecepatan sangat tinggi. Sebelum Wang Chong bisa menghindar, dia dikirim terbang dengan tinju dari Sen Tianming, darah menodai tanah. Kamu cari matimu sendiri. Kamu tak bisa menyalahkanku. Sen Tianming sama sekali tak memberi Wang Chong kesempatan dan langsung menyerang. Wang Chong sekali lagi terlempar saat Sen Tianming menyapu dan menginjak dada Wang Chong. Kupret, Sen Tianming mengikuti dengan seteguk ludah tebal, meludahi wajah Wang Chong. Sen Tianming, jika Anda ingin menghabisi, habisi saja, mengapa mempermalukan saya? Apakah ini sikap putra dewa pertama dari Sekte Pedang Qingyun? Wang Chong sangat marah sampai matanya merah, dan kemudian dia berucap, Sen Tianming, apakah kamu berani melepaskanku? Kamu dan aku akan bertarung secara adil. Aku tak takut padamu. Bertempurlah sedikit. Kekuatan dewa melonjak keluar dari bawah kaki Sen Tianming. Daging Wang Chong hancur berkeping-keping, hanya menyisakan Yuan Shen. Tangan kanan Sen Tianming melesat keluar dan meremas Yuan Shen milik Wang Chong di tangannya. Sen Tianming, punya nyali untuk melepaskanku. Roh Wang Chong meronta, bukankah kamu mengaku sebagai nomor satu dari generasi muda? Selama kamu berani melepaskanku, aku akan kembali dan memanggil adikku untuk datang dan memberitahumu bahwa adikku adalah orang nomor satu di generasi muda. Kamu, Sen Tian, bahkan tak layak untuk membawa sepatu kakakku. Jangan melihat mulut sombong Wang Chong, tetapi pada kenyataannya, dia ketakutan setengah mati di dalam, dan dia terus menggunakan kata-kata untuk merangsang Sen Tianming hanya dengan satu tujuan, yaitu membuat Sen Tianming melepaskannya. Bagaimanapun, seorang jenius seperti Sen Tianming sangat sombong di tulangnya. Sen Tianming menatap Yuan Shen Wang Chong, wajahnya tiba-tiba melembut dan dia berucap, baiklah, pergi dan panggil saudaramu ke sini, aku akan menunggunya di sini. Dia melepaskan telapak tangannya. Wang Chong sangat gembira dan diam-diam tertawa, orang bodoh ini, dia benar-benar mempercayai kata-kataku. Ketika aku kembali ke tanah suci jadul, aku akan menutup diri selama 3000 tahun, dan kemudian keluar untuk membersihkanmu ketika aku bisa mengalahkanmu. Dia memikirkan hal ini di dalam hatinya, tetapi tidak mengatakannya di bibirnya. Sen Tian, jangan lari, aku akan menelepon saudaraku. Wang Chong selesai berbicara dan Yuan Shen-nya dengan cepat terbang pergi. Arah dia kabur adalah gua yang sama di mana Ye Kui dan alis panjang bersembunyi. Bersambing.